Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wilhelmus Indra Kusmajapakal, NIM 2021 520164. Saya mahasiswa dari Universitas Tribuana Tunggadewi Malang dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi pemetaan dan SIG, yakni untuk memperoleh nilai UAS. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita masuk pada saat yang pertama. Di sini ada pengertian SIG. Sistem Informasi Geografis atau biasa disingkat SIG adalah seperangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengelola data spasial dan non-spasial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi, serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Di sini juga sistem informasi geografis dikelompokkan menjadi dua menurut data, yaitu ada data geografis atau spasial dimensi dan ada data atribut atau non-spasial dimensi. Pada prinsipnya, data di dalam geografis dalam SIG relatif kompleks. Oleh karena itu, harus mengandung unsur informasi topologi atau keterkaitan antara elemen-elemen geografi dan atribut dari data tersebut. Dengan demikian, sistem informasi geografis merupakan penggabungan data spasial dan data atribut yang ditampilkan secara bersama-sama sehingga memberikan kemudahan dalam melakukan analisa. Oke, baik. Pada slide kedua di sini ada beberapa definisi SIG. Yang pertama, sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis menurut Aronoff tahun 1991. Yang kedua, sistem informasi geografis adalah suatu sistem komputer yang mampu menangani dan menggunakan data yang menggambarkan suatu tempat di atas permukaan bumi menurut Esri tahun 1995. Yang ketiga, sistem informasi geografis adalah beberapa macam program aplikasi yang dapat dijalankan di PC atau di laptop atau juga komputer yang dapat menyimpan, menganalisis dan menampilkan informasi geografis dalam banyak layar menurut Lang tahun 1998. Yang keempat atau yang terakhir, sistem informasi geografis adalah sebuah sistem komputer yang dapat menyimpan dan menggunakan data yang menggambarkan lokasi-lokasi pada permukaan bumi menurut Rin tahun 1989. Baik, pada slide yang ketiga, mengapa menggunakan SIG? Saya akan menjelaskan. SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada satu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Aplikasi SIG menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola, dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya. Dilihat dari definisinya, SIG adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. 5 pertanyaan mendasar yang dapat dijawab oleh SIG. Yang pertama, location atau tempat. Yang kedua, condition atau kondisi. Yang ketiga, trend atau kecenderungan. Yang keempat, patterns atau pola. Dan yang terakhir adalah modeling atau pemodelan. Apa yang membedakan SIG dengan sistem informasi lain? SIG dapat melaksanakan analisa spasial, sedangkan sistem informasi lainnya tidak. Analisa spasial
dengan gabungan data atribut dapat memberikan keterangan mengenai apa yang akan dan sedang dan telah terjadi pada dunia kita sehari-hari. Adapun beberapa aplikasi ECG, antara lain PDAM, PLN, Telkom, gas, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, transportasi antar kota. Yang ketiga, sumber daya alam. Adapun keunggulan dari ECG, yang pertama yaitu penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku. Yang kedua, revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah. Dan yang ketiga, data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisa, dan dipresentasikan. Yang keempat, menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Kelima, kemampuan menukar data geospasial. Yang keenam, penghematan waktu dan biaya. Dan yang terakhir, keputusan yang diambil menjadi lebih baik. Baik, di slide yang ini ada komponen-komponen ECG yang terdiri dari dua perangkat, yaitu perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Di perangkat keras di sini terdiri dari input data, manajemen dan analisis data, dan output GIS. Di perangkat lunak atau softwarenya di sini ada atau terdiri dari yang pertama, tool untuk melakukan input dan transformasi data geografis. Yang kedua, tool untuk mendukung teori geografis, analisis, dan visualisasi. Yang ketiga, Graphic User Interface atau GUI untuk memudahkan akses pada tool geografi. Selanjutnya, data ECG, yaitu terdiri dari dua. Yang pertama, informasi lokasi atau informasi spasial. Contoh yang umum adalah informasi lintang dan bujur, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Contoh lain dari informasi spasial yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi lokasi misalnya adalah kode pos. Yang kedua, informasi deskriptif atau atribut atau informasi non-spasial. Suatu lokasi biasanya mempunyai beberapa atribut atau properti yang berkaitan dengannya. Contohnya, lokasi sumber minyak memiliki atribut atau properti kedalaman sumur, produksi minyak per hari, mulai produksi, tanggal pengeboran, dan sebagainya. Dalam ECG, data spasial dapat dipresentasikan dalam dua format, yaitu pertama format vektor, yang kedua format raster. Yang keempat, sumber daya manusia atau people. Seperti sistem informasi lainnya, pemakaian ECG pun memiliki tingkatan tertentu, dari tingkatan spesialis teknis yang mendesain dan memelihara sistem sampai pada penggunaan yang menggunakan SIG untuk mendukung pekerjaan mereka sehari-hari. Dalam hal ini, pemakaian sistem yang menggunakan ECG untuk mencari pemecahan masalah spasial. Yang kelima, prosedur atau metode. ECG yang baik memiliki keserasian antara rencana desain yang baik dan aturan dunia nyata, di mana metode, model, dan implementasi akan berbeda-beda untuk setiap permasalahan. ECG didesain dan dikembangkan untuk manajemen data yang akan mendukung proses pengambilan keputusan. Pada beberapa organisasi, penggunaan ECG dapat dalam bentuk dan standar tersendiri untuk metode analisisnya. Jadi, metodologi yang digunakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan untuk beberapa proyek ECG. Dunia nyata dan ECG. Yang pertama, model dunia nyata. Persepsi rancangan atau susunan model dunia nyata yang dikembangkan oleh perancangan akan menentukan semua data yang diperlukan. Persepsi ini mencakup pembawaan informasi yang paling dasar, yaitu entity.
yaitu antara lain yang pertama suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek-objek lainnya berdasarkan atributnya. Yang kedua, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Yang ketiga, individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Yang keempat, fenomena dunia nyata yang tidak dapat dibagi lagi menjadi fenomena yang sama atau sejenisnya. Yang kedua, model data terbagi menjadi 5, yaitu objek fisik seperti jalan, pemukiman, saluran air, dan lain-lain. Yang kedua, objek yang terkualifikasi seperti tipe vegetasi, zona iklim, dan lain-lain. Yang ketiga, peristiwa atau event seperti kecelakaan, kebocoran air, tumpahan minyak, longsor, dan lain-lain. Dan yang keempat, objek yang berubah secara kontinu seperti batas-batas suhu, ketinggian, dan lain-lain. Yang kelima, objek buatan seperti kontur, ketinggian, dan densitas populasi. Baik, di sini juga ada data spasial ECG. Yang pertama, pengertian data spasial. Data spasial mempunyai pengertian sebagai suatu data yang mengacu pada posisi, objek, dan hubungan di antaranya dalam ruangan bumi. Data spasial merupakan salah satu item dari informasi di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, termasuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan di bawah atmosfer. Data spasial dan informasi turunannya digunakan untuk menentukan posisi dari identifikasi suatu elemen di permukaan bumi. Yang kedua, sumber data spasial. Sumber data spasial itu digali atau didapati dari yang pertama citra satelit, yang kedua peta analog, yang ketiga foto udara, yang keempat data tabular, dan yang terakhir data survei atau data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan. Yang ketiga ada model data spasial yang terdiri dari satu, model data raster. Model data raster mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks atau piksel dan membentuk grid. Pemanfaatan model data raster banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Akan tetapi, Environmental System Research Institute atau ESRI tahun 2006 membagi menjadi 4 kategori utama, yaitu raster sebagai peta dasar, yang kedua raster sebagai peta model permukaan, yang ketiga raster sebagai peta tematik, yang terakhir raster sebagai atribut dari objek. Yang kedua, model data vektor. Model data vektor merupakan model data yang paling banyak digunakan. Model ini berbasiskan pada titik atau points dengan nilai koordinat X dan Y untuk membangun objek spasialnya. Objek yang dibangun terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu berupa titik atau poin, garis atau line, dan area atau poligon. Berikutnya, data penginderaan jauh. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengenal dan menentukan objek di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung dengan objek tersebut. Teknologi penginderaan jauh terdiri dari beberapa bagian, antara lain resolusi sensor, platform, komunikasi dan pengumpulan data, radiasi, dan gelombang elektromagnetik. 1. Sistem penginderaan jauh. Sistem penginderaan jauh mencakup beberapa komponen utama, yaitu sumber energi, sensor sebagai alat perekam data, stasiun bumi sebagai pengendali dan penyimpan data, fasilitas pemrosesan data, dan yang terakhir penggunaan data. Yang kedua, pengelolaan citra yang terdiri dari beberapa bagian,
Yang pertama yaitu mengubah data menjadi citra, kedua karakteristik citra, yang ketiga kekontrasan citra, yang keempat resolusi citra, dan yang terakhir citra analisa. Berikut kualitas data ECG. Kualitas biasanya dipakai untuk mengindikasikan keunggulan atau superioritas dari suatu produk barang yang dibuat oleh pabrik manufaktur atau untuk mengindikasikan suatu tingkat kesempurnaan hasil kerajinan tangan atau karya seni. Kita mungkin mendefinisikan kualitas sebagai tingkat kesempurnaan dari suatu produk, pelayanan atau kinerja. Adapun ciri-ciri data yang berkualitas yaitu akurasi, resolusi, konsistensi, lengkap, akurasi, dan kualitas data. Oke, berikut adalah input data dan basis data ECG. Yang pertama ada sumber data ECG yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama citra satelit, peta analog, foto udara, data tabular, data survei atau pengamatan atau pengukuran di lapangan, dan yang terakhir data global. Yang kedua peta digital. Pemetaan digital atau sering disebut sebagai digital mapping merupakan suatu cara baru dalam pembuatan peta, baik untuk keperluan pencetakan maupun dalam format peta digital. Definisi lain dari pemetaan digital adalah penggambaran permukaan bumi komputer dengan menggunakan data koordinat. Oke, berikutnya ada fungsi-fungsi analisa ECG. Yang pertama, operasi dasar basis data yang mencakup yang pertama membuat basis data baru, yang kedua menghapus basis data, membuat tabel basis data, menghapus tablet basis data, mengisi data dan menyisipkan data ke dalam tabel, membaca dan mencari data dari tabel basis data, membuat dan mengedit data yang terdapat di dalam tabel basis data, menghapus data dari tabel basis data, dan yang terakhir membuat indeks untuk setiap tabel basis data. Yang kedua, perluasan operasi basis data yang mencakup beberapa bagian, antara lain membaca dan menulis basis data dalam sistem basis data yang lain. Berikutnya, dapat berkomunikasi dengan basis data yang lain. Yang berikutnya, dapat menggunakan bahasa basis data standar. Dan yang terakhir, operasi-operasi atau fungsi analisis lain yang sudah rutin digunakan di dalam sistem basis data. Oke, lalu kita masuk ke berikutnya. Di sini ada pengembangan ECG. Yang pertama ada komponen perancangan ECG. Perancangan ECG dapat dibagi dalam dua komponen utama, yaitu perancang perangkat lunak ECG dan perancang sistem ECG. Kita masuk pada bagian yang kedua, pendekatan rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah sekumpulan aktivitas kerja yang berkaitan erat dengan perancangan dan implementasi produk-produk dan prosedur yang dimaksudkan untuk merasionalisasikan produksi perangkat lunak berikut. Yang ketiga, implementasi ECG dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsep. Konsep yaitu analisis kebutuhan dan evaluasi kelayakan. Yang kedua, perancangan yaitu rencana implementasi, perancangan sistem, dan perancangan basis data. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pengembangan yaitu akuisisi sistem, akuisisi basis data, manajemen organisasi, staf, dan pelatihan persiapan prosedur operasi serta persiapan lokasi. Berikutnya yang keempat, operasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, instalasi sistem, kedua proyek percontohan,
Yang ketiga, konversi data. Yang keempat, pengembangan aplikasi. Dan yang terakhir, konversi operasi digital. Berikutnya yang terakhir atau yang kelima, audit. Audit digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada review sistem, dan yang kedua perluasan sistem. Oke, baik. Sekian presentasi materi pemetaan dan SIG dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.